Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir dan menyapa pagi hari saudara melalui kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan pagi hari ini? Kami senantiasa berharap kiranya kasih dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Dan di dalam kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul ujian kesabaran. Nas firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 40 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Amin. Mari kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau memulainya terlebih dahulu dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus bagi setiap kami, celikan mata dan telinga rohani kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa kesal ketika apa yang saudara katakan dilupakan orang? Mungkin hal ini akan relate, akan sesuai apabila profesi saudara adalah seorang guru atau seorang dosennya. Karena bagi mereka, hal ini bisa dibilang sebagai ujian kesabaran. Bayangkan, sebagai pengajar, ada guru atau dosen yang kadangkala merasa kesal ketika siswa-siswinya lupa terhadap apa yang ia ajarkan. Padahal mereka sudah mengulang-ulang pelajaran agar diingat, dan seharusnya para pelajar ini bisa mencatat dan kemudian mempelajarinya kembali, membaca kembali sebelum pelajaran berlangsung ya. Tidak jarang mereka lupa, padahal baru saja diajarkan, dikatakan. Tapi ketika mereka mengaku lupa mengerjakan tugas atau malah ketika mereka lupa ada jadwal kuliah, merasa kesal ketika menghadapi kelupaan seseorang adalah hal yang kita alami hari-hari, saudaraku ya. Anggaplah itu sebagai ujian kesabaran. Karena kita sendiri yang repot jika kita terus membiarkan diri kita dikuasai oleh kekesalan. Nah, mari kita lihat dari pembacaan Alkitab kita di kesempatan pagi hari ini. Di sini ada sebuah contoh tentang seorang tokoh di dalam Alkitab bernama Yusuf. Yusuf merupakan contoh mengenai kelupaan yang jauh lebih buruk daripada yang biasa kita alami dalam Alkitab. Ketika Yusuf berada dalam penjara, Yusuf mengartikan mimpi dari seorang kepala juru minum dan juru roti yang sama-sama sedang dipenjara bersamanya. Mimpi itu mengarah kepada kebebasan juru minum dan kematian juru roti itu dalam waktu 3 hari. Yusuf pun berpesan kepada sang juru minuman seperti ini. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Itu ada dalam Kejadian 40 ayat 14, saudaraku ya. Dan tepat seperti yang diartikan Yusuf, 3 hari kemudian semua itu terjadi. Sang juru minuman
Yang telah bebas itu kan seharusnya mengingat Yusuf ya, dan mengupayakan dengan serius apa yang Yusuf minta supaya ia bisa menghirup udara kebebasan lagi. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Ia malah melupakan Yusuf. Alkitab mencatatnya demikian pada ayat pembacaan kita tadi. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Bayangkan seandainya kita ada dalam posisi Yusuf. Tidakkah kita akan kesal? Ini bukan berbicara mengenai 1-2 hari saudaraku. Tapi Alkitab kita mengetahui bahwa Yusuf dilupakan selama 2 tahun, dan itu lama sekali. Artinya Yusuf harus mengelus dadanya dan bersabar selama 2 tahun itu. Dan selama masa penantian itu dia tidak tahu kapan ia akan mendapatkan kebebasannya. Ia hanya menanti dan terus menanti, berharap dan terus berharap. Dan setelah 2 tahun, akhirnya juru minuman itu mengatakan kepada Firaun mengenai Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Dan Yusuf pun mendapatkan kembali kebebasannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya dalam hidup ini kita banyak kali mengalami apa yang Yusuf alami. Dan kalau kisah ini diceritakan di dalam Alkitab, kalau dari sudut pandang kita sebagai manusia, kita menganggap bahwa seolah-olah kenapa kok Tuhan membiarkan itu terjadi? Kadangkala kita juga kadung atau terlanjur berharap kepada manusia atau kepada janji orang. Tapi orang itu melupakan kita. Banyak gak kita suka berharap kepada si A, si B, kepada plan A, plan B, kepada kemungkinan A, kemungkinan B. Dan itu tidak kunjung terjadi, padahal kita sudah berdoa, padahal kita sudah berharap. Tapi seakan-akan Tuhan melupakan kita. Saya mau katakan saudaraku, apa yang dialami Yusuf adalah sebuah contoh ekstrim bagaimana kita harus bersabar menghadapi kelupaan seseorang. 2 tahun menanti itu tanpa kepastian dalam penjara yang gelap dan pengap itu tentu berat, bukan? Belum lagi rasa kecewa atau sakit hati yang mungkin timbul karena merasa dilupakan atau malah dihianati. Tapi yang kita lihat di sini saudaraku ya, Yusuf tampaknya tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi atau dendam seperti itu. Yusuf juga tidak membiarkan dirinya menyerah dalam keputusasaan. Apa yang menjadi kunci kesabaran Yusuf mengalami berbagai masalah adalah justru karena ia mengakui penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Justru ujian itulah yang mematangkan kita saudaraku di hadapan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan bersegera memberikan apa yang kita inginkan, kita akan merasa bahwa terlalu easy sekali, terlalu mudah sekali. Kita justru malah tidak akan terlalu menghargai pertolongan Tuhan. Bahkan justru iman yang sejati itu bukan karena kita berdoa dengan iman dan doa kita dijawab. Saudara mungkin berpikir itu iman yang luar biasa. Padahal iman yang sejati justru ketika kita berdoa dan Tuhan tidak segera menjawab doa kita, dan kita menanti itu dengan tekun, dengan sabar. Bahkan ada orang yang sampai titik kalaupun Tuhan tidak menjawab doaku, aku akan tetap percaya, memuji dan menyembah Dia. Ini level imannya sudah beda. Tidak mengasihi Tuhan karena mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tidak. Tapi justru imannya tuh beyond, melampaui segala akal. Aku akan tetap percaya kepada Tuhan, walaupun keadaanku tidak baik-baik saja. Saudara ya. Nah, saudara lihat di sini. Di dalam ayat ini dikatakan tetapi pada ayat 30 pada pasal 39 ayat 2 ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Atau tetapi Tuhan menyertai Yusuf ayat 21 dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah,
Saudara, dalam keadaan yang tidak nyaman, kita kadang menjadi orang yang uring-uringan. Tapi Yusuf berbeda. Dia tetap menunjukkan bahwa ia adalah man of God. Ia adalah orang yang memegang kepercayaan ilahi, kepercayaan Tuhan. Dan ia adalah seseorang yang berkarakter. Betul nggak, saudaraku, kalau hari-hari ini saya juga merasakan ketika kesusahan datang, ketika krisis kehidupan datang, krisis ekonomi menimpa, kita jadi uring-uringan. Kita jadi kurang semangat. Kita bekerja, tidak effort. Kita bermalas-malasan. Tetapi di sini Yusuf menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh. Yusuf menyadari betul bahwa dalam proses yang tidak mengenakan sekalipun Tuhan ada besertanya. Dan itu lebih dari cukup untuk membuatnya bisa bersabar menghadapi masalah. Tidak saja Yusuf yang menyadari, tetapi penyertaan Tuhan itu pun dapat dirasakan oleh orang-orang yang berhadapan dengannya. Ya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Itu ada pada ayat 3 dan 4a ya. Firaun sekalipun bisa merasakan bahwa Yusuf adalah seseorang yang penuh dengan roh Allah. Itu ada di dalam pasal 41 ayat 38 dari kitab Kejadian. Itu kunci dari sikap Yusuf agar bisa terus bersabar. Karena jelas jika ia mengandalkan kemampuannya sendiri, untuk bersabar hanyalah akan sia-sia saja ya. Pertanyaannya, itu adalah cerita Yusuf. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah di tengah masa-masa ujian, menghadapi batas-batas kesabaran kita saat ini, apakah situasi sudah membuat Anda kesal dan tertekan hingga mulai hilang kesabaran? Apakah orang-orang di sekitar Anda saat ini tengah mencoba menguji kesabaran Anda? Ini saatnya untuk melihat kisah Yusuf, saudaraku. Seperti halnya Yusuf, Tuhan pun berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita pula. Karena Allah telah berfirman dalam Ibrani 13 ayat 5, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sadarilah bahwa dalam kondisi tidak mengenakan sekalipun, sesungguhnya Tuhan ada bersama kita. Dan kesabaran kita tidak akan pernah sia-sia. Jika Anda merasa tidak bisa sabar lagi hari-hari ini, bersandarlah pada Tuhan yang selalu ada bersama diri Anda. Jangan pernah ragukan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak perlu lagi tertekan oleh kekesalan. Bersabarlah, menunggu waktu Tuhan. Dan pegang terus dengan segala keyakinan bahwa Tuhan mengasihi dan menyertai saudara. Roma 12 ayat 12 berkata, Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita bersama-sama merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami di kesempatan pagi hari ini makna sejati bersabar di dalam segala ujian, di dalam segala tekanan. Bahkan ketika kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan, biarlah kesabaran kami tumbuh, karena ujian dari iman yang sejati adalah waktu. Kami percaya ketika kami berdoa, tidak sedikit di antara kami yang berharap doa kami akan segera dijawab dalam 1-2 hari. Tapi terkadang kami menyadari Tuhan pun bisa mengundurkan waktunya untuk Dia memberikan jawaban seperti yang kami harapkan. Karena kami percaya Tuhan sedang menumbuhkan kesabaran, keuletan, ketekunan, kesungguhan dalam hati kami. Bahwa kami memilih untuk percaya. Kami disertai Tuhan, kami dikasihi Tuhan. Maka kalau Tuhan tidak menjawab doa kami, itu tidak berarti Tuhan itu jahat. Tetapi justru Tuhan baik. Ia akan memberikan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Demikian juga pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas kami.
Kami memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus dalam apapun yang sedang kami kerjakan. Apabila mata kami buta terhadap kebenaran, biarlah kami dicelikan hari-hari ini Tuhan. Apabila nurani kami yang buta, tertutup dan bebal oleh karena dosa, biarlah Tuhan yang menegur dan menemplak hati kami, supaya kami boleh meninggalkan cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, suci tahirkan kami oleh kuasa darah-Mu. Layakkan kami mendekat, berdoa, menaikkan rasa syukur dan kerinduan cita-cita harapan kami. Biarlah kiranya Tuhan menyertai apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Keluar masuknya kami, apapun yang kami sedang usahakan dengan penuh ketekunan, dengan penuh kerja keras, kami percaya Tuhan menjadikannya berhasil dan beruntung. Berkati orang-orang muda yang duduk di bangku sekolah, kuliah, berikan mereka hikmat, kerajinan, semangat untuk menempuh pendidikannya dengan baik, sehingga mereka boleh memiliki masa depan yang penuh harapan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memberkati seluruh keluarga-keluarga Kristen, orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Biar hatinya limpah dengan kasih dan syukur di tengah segala ujian, pencobaan. Kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Mendisiplinkan kami, mendidik kami, mendewasakan kami. Sehingga kami boleh mengalami Kristus, kami boleh mengalami pertolongan dan pemeliharaan-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi harapan cita-cita kami. Berkati pasangan-pasangan muda yang sedang menantikan momongan, menantikan anak. Tuhan berkati supaya Tuhan membukakan rahim, Tuhan memberkati supaya benih-benih ilahi, anak-anak putra-putri dari Allah boleh Tuhan percayakan kepada keluarga-keluarga yang sudah menanti-nantikan memiliki keturunan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.